Salam saudaraku, marilah kita mengindahkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari surat Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikianlah dikatakan, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia dan ia bersama aku. Indah sekali firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terbayang enggak kalau tiba-tiba kita menerima undangan makan bersama presiden di istana? Bagaimana perasaan kita? Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang yang mengundang kita melebihi dari segala presiden yang ada di muka bumi ini. Ya, apa undangannya kepada kita? Dengarlah undangannya. Ya, jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, apa katanya? Aku akan masuk menemui. Artinya makan bersama dengan dia. Nah, itulah indahnya firman Tuhan dan juga mau mengindahkan kita, mengindahkan hubungan kita. Maksudnya sini dari ungkapan ini hanya satu tujuannya, supaya antara kita dengan dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita sebagai anak-anaknya terjalin satu hubungan yang mesra, yang akrab, yang dekat, bersahabat. Ya, nah itulah indahnya kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan tiga apa tadi itu ya, wah, kalau dikatakan ini luar biasa ya, undangan istimewa dari dia, Tuhan Raja dari segala raja, itu dia menghendaki supaya ada waktu, ya, situasi keadaan makan bersama. Juga itu menggambarkan persekutuan. Jadi dengan persekutuan terjalinlah hubungan dekat kepada Tuhan. Sehingga kita tidak canggung-canggung, tidak ragu-ragu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, langsung kita yakinkan, ya, datang kepadanya, ya, berdoa kepadanya, memohon kepada dia, bersekutu. Wah, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Semuanya pasti ditolong oleh dia. Dan itulah keindahan dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Yaitu supaya kita tetap ya terus menerus menjalin hubungan yang baik kepada dia. Karena dia sendiri yang boleh dikatakan berinisiatif. Dia sendiri yang berprakarsa supaya kita buka hati kita untuk makan bersama dengan dia Yesus Kristus. Karena kalau dia sudah mengatakan, pasti itu terjadi. Lihat katanya, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jadi setiap hari, setiap saat dia terus mengetuk pintu hati kita. Ya, bukan dengan memaksa ataupun kita terlepas, tidak. Dan dengan kelembutan, ya, kelemah lembutan, dia terus ya mengetuk pintu hati kita supaya kita bersekutu dengan dia, supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik. Apapun keluhan kita, apapun yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, sampaikanlah kepada dia, katakanlah kepada dia, ajaklah dia, supaya kita tetap memperoleh iman yang kuat. Jadi orang bersekutu dengan dia, dengan Yesus Kristus Tuhan kita, di situ ada kepastian. Di situ kita pasti ditolong. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan kepada kita tidak pernah terlambat. Biarlah undangan ini mendorong kita untuk setia sampai dia datang kembali. Karena tidak pernah dia memberikan setengah-setengah, ya, full.
kasih-Nya Dia berikan kepada kita. Tinggal kita sekarang. Bagaimana? Maukah kita, bersediakah kita memberikan waktu kita, pikiran kita, hidup kita bersekutu dengan Dia, sehingga dengan persekutuan itu ketika kita lemah, kita jadi kuat. Ketika kita iman kita, hati kita goncang, bimbang, ragu-ragu, dari situ kita ditolong. Dia ulurkan tangannya kepada kita supaya kita jangan larut dalam persoalan dunia ini. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa, betapa indahnya orang yang makan bersama dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, sehingga persoalan apapun yang kami alami, kami tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan. Engkau segera menolong kami dan tidak pernah terlambat. Yakinkan kami Tuhan, bahwa melalui persekutuan yang indah bersama Engkau, maka kami pun mampu untuk melihat, untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, dan itulah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tatap telitlah semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada sekarang ya Tuhan, tolong mereka, ingatkan mereka, bahwa Tuhan senantiasa segera menolong mereka di dalam pekerjaannya, di dalam pendidikan, di dalam bisnis dan segala usaha yang mereka lakukan. Ingatkan mereka Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, bahkan yang telah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Kasihilah kami Tuhan, ampuni segala kesalahan, pelanggaran dosa kami, sehingga Engkau layakkan kami Tuhan untuk meneruskan hidup dan kehidupan ini bersama-Mu sampai Maranatha. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.